Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam telah larut ketika Maria melangkah melewati gang sempit menuju rumahnya. Cahaya bulan yang samar-samar menyoroti wajahnya yang penuh rasa lelah setelah seharian berkutat dengan tugas sekolah. Sesekali ia merapatkan jaketnya, merasakan angin malam yang menusuk kulit. Di sampingnya Fajar, pacarnya, berjalan perlahan. Sesekali melirik Maria yang tampak diam sejak mereka meninggalkan kafe tempat mereka mengerjakan tugas. "Sayang, aku antar sampai depan rumah kamu aja ya," kata Fajar dengan pelan. Maria mengangguk tanpa menoleh. Kepalanya dipenuhi berbagai pikiran, terutama tentang ayahnya yang pasti sudah menunggunya dengan amarah. Ia tahu jam 9 malam bukanlah waktu yang pantas untuk seorang perempuan pulang, apalagi diantar oleh seorang laki-laki, tapi apa boleh buat. Tugas kelompok sekolahnya tadi sangatlah penting, dan ia tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya. Ketika mereka sampai di ujung gang, Maria berhenti dan menghela nafas. "Sayang, makasih ya udah nemenin. Kamu hati-hati pulangnya ya," ucap Maria saat itu. Fajar menatap Maria dengan ragu, seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya hanya mengangguk. "Iya sayang, kalau ada apa-apa nanti kamu kabari aku aja ya." "Iya." Maria tersenyum tipis sebelum berbalik. Langkahnya terasa berat saat mendekati rumah. Lampu depan masih menyala, pertanda bahwa ayahnya saat itu belum tidur. Jantungnya berdebar dengan kencang, ia menguatkan hati, lalu mengetuk pintu dengan pelan. Tok tok tok. "Assalamualaikum." Tak butuh waktu lama, suara langkah kaki berat terdengar dari dalam. Begitu pintu terbuka, wajah keras ayahnya Pak Samsun langsung menyambutnya. Matanya menatap Maria dengan tajam, penuh dengan kecurigaan. "Kamu dari mana sih?" tanyanya dengan suara dingin. Maria menelan ludah. "Aku dari rumah Winda, Pak. Tadi ada tugas kelompok." Pak Samsun melirik keluar seolah mencari seorang. "Kamu sendiri pulangnya?" Maria mengangguk cepat, meski ia tahu ayahnya pasti melihat sekilas bayangan Fajar tadi. "Lihat, ini jam berapa? Perempuan itu baik-baik, bukan malah keluyuran sampai malam." "Tapi Pak, aku tidak keluyuran Pak, tadi memang ada tugas." Belum selesai Maria menjelaskan, tangan kasar ayahnya sudah mencengkeram lengannya. Tarikan kuat itu membuatnya terhuyung ke dalam rumah. Pintu ditutup dengan kasar dan ruangan yang remang-remang kini terasa semakin mencekam. "Kamu pikir bisa seenaknya pulang malam begitu saja? Kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa kamu bohongi? Bapakmu itu merawatmu dari kecil, bukan buat kamu jadi orang tidak benar." Maria menggigit bibirnya. Dadanya sesak bukan hanya karena cengkeraman ayahnya yang kuat, tapi juga karena perasaan tidak dipahami. Sejak kecil ia selalu hidup di bawah aturan keras ayahnya. Apapun yang ia lakukan selalu salah di mata beliau. "Tapi Pak, aku nggak bohong loh Pak." Lirihnya mencoba menahan air mata. "Ah, diam. Jangan melawan kamu ya," bentak Pak Samsun. Maria menggertakkan giginya, ia tahu tak ada gunanya berdebat. Ayahnya selalu benar, selalu merasa yang paling tahu tentang segalanya. Tangan Pak Samsun akhirnya melepaskan cengkeramannya dengan kasar, hampir mendorong Maria ke lantai. Gadis itu buru-buru berdiri tegak, menahan nyeri di lengannya. "Mulai besok,
Gak ada lagi keluar malam. Sekolah, pulang, titik. Jangan sampai aku dengar kamu keluaran lagi ya. Apalagi kalau bapak lihat kamu bersama lelaki. Ingat itu. Maria hanya diam. Pak Samson mendengus sebelum melangkah menuju kamarnya, meninggalkan Maria yang masih berdiri kaku di ruang tamu. Begitu suara pintu kamar tertutup, barulah Maria berani menarik nafas panjang. Dada dan kepalanya terasa penuh sesak. Perlahan ia pun berjalan menuju kamarnya yang kecil. Begitu pintu tertutup, air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah. Ia menggigit bibir berusaha meredam suara isakannya agar tidak terdengar keluar. Maria tahu, ayahnya keras karena ingin yang terbaik untuknya. Tapi apakah benar ini yang terbaik bagi dirinya? Dari kecil sudah hidup di bawah bayang-bayang aturan, tanpa bisa menjelaskan diri sendiri, tanpa pernah didengar sedikit pun pendapatnya. Pikirannya saat itu melayang ke masa kecilnya, ketika ibunya masih ada. Walaupun hanya sebentar, samar-samar Maria masih bisa mengingat kehangatan seorang ibu, yang kini sudah terasa asing. Sejak ibunya pergi, rumah ini hanya berisi aturan-aturan yang menyesakan. Malam itu, Maria berbaring di kasurnya dengan mata yang masih basah. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Entah mengapa untuk perkawinan kalinya dalam hidupnya, Maria merasakan dorongan kuat untuk berani melawan teguran dari ayahnya. Karena ia yakin, apa yang dilakukan itu tidak sepenuhnya salah. Hingga malam itu pun, Maria tertidur dengan nyenyak karena kelelahan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, pagi itu matahari baru saja merangkak naik ketika Maria melangkah keluar dari rumahnya. Udara pagi terasa dingin namun tidak cukup untuk meredakan perasaan sesak di dadanya. Langkahnya pelan seolah enggan tiba di sekolah terlalu cepat. Bukan karena ia tidak ingin belajar, tetapi karena hatinya masih dipenuhi dengan kejadian semalam. Lengan kirinya masih terasa nyeri akibat cengkeraman ayahnya. Meski ia sudah berusaha mengenakan seragam dengan hati-hati, setiap gerakan tetap menimbulkan rasa perih yang tak tertahankan. Ia juga menutupi bekas lebam itu dengan lengan bajunya yang sedikit ia tarik ke bawah, berharap tak seorang pun akan menyadarinya. Hingga ia yang berjalan, di ujung gang langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang yang berdiri bersandar pada motornya. Lelaki parubaya itu mengenakan jaket tua yang berwarna coklat, dengan wajah yang tampak akrab di ingatan Maria saat itu. "Pak Le," Maria menyapa, suaranya terdengar ragu. Lelaki itu pun menoleh dan tersenyum tipis. "Maria?" "Iya Pak Le. Pak Le lagi ngapain? Kok di sini?" "Gak apa-apa, ini biasa tadi jalan-jalan." Maria mengangguk. Ini adalah Pak Le Rudi, adik dari almarhum ibunya. Mereka jarang bertemu, terutama sejak ibunya meninggal sejak dulu. Pak Le dulu sering berkunjung, tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai jarang datang ke rumah. Entah karena kesibukan atau karena ayahnya yang tak suka banyak orang datang ke rumah mereka. Pak Le Rudi mengamati wajah Maria sejenak sebelum matanya tertuju pada lengan gadis itu, yang sedikit terangkat saat ia merapikan tas di pundaknya. Sekilas saat itu, warna kebiruan samar terlihat di balik kain seragamnya. Maria pun segera menyadari tatapan itu dan buru-buru menurunkan lengannya, berpura-pura sibuk membetulkan tali tas. "Duk, lenganmu kenapa?" tanya Pak Le pelan, namun suaranya serat dan juga kekhawatiran. Maria tersenyum kecil, berusaha terlihat biasa saja. "Oh, gak apa-apa kok Pak Le. Ini kemarin kebentur waktu di sekolah." Pak Le menatapnya lama, lalu mendesah dengan pelan. "Emangnya kebentur apa? Kamu ini ada-ada aja. Masa kebentur kok di tangan situ?" "Kamu gak perlu bohong sama aku, Maria." "Ada apa?" Maria tetap diam. Ia tahu Pak Le pasti sudah bisa menebak yang sebenarnya, namun ia tak ingin membahasnya. "Yo wis, nek kamu gak mau."
Pak Rudi pun menggeleng pelan lalu tanpa sadar bergumam. Ayahmu itu ya, emang gak berubah dari dulu. Maksudnya Pak Le? Pak Le sepertinya tersadar bahwa ia baru saja keceplosan. Ia pun buru-buru mengalihkan pandangan dan tersenyum tipis. Enggak ada apa-apa. Iya maksudnya gak berubah dari dulu, tetap awet muda sejak ibumu sudah meninggal. Pak Le itu bisa aja. Tapi aku juga gak mau Pak Le kalau aku punya ibu baru lagi. Namun saat itu, Maria yang mencoba tetap terlihat biasa saja. Ia tidak bodoh. Kata-kata itu jelas bukan sekedar gumaman kosong. Pasti ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Pak Le. Namun ia memilih untuk menahannya. Pak Le, aku mau tanya ya Pak Le. Ucap Maria mencoba lagi dengan sedikit terbata-bata. Emangnya Bapak sudah begitu sejak dulu ya? Pak Le terdiam. Beberapa saat lalu hanya menghela nafas panjang. Kok malah dibahas sih Maria? Gak ada apa-apa loh, sudahlah. Kamu kan masih sekolah, gak usah banyak pikiran. Sudah, sana berangkat. Jaga diri baik-baik ya. Tapi Pak Le, ini buat jajan di sekolah, tambahan. Maria menatap uang itu ragu-ragu. Pak Le, gak usah Pak Le. Aku masih punya. Sudah, ambil aja nih. Nanti kalau kurang, kabari Pak Le ya. Maria akhirnya menerima uang itu dengan sedikit enggan. Iya Pak Le, terima kasih. Pak Le Rudi pun tersenyum dan mengusap kepala Maria sekilas sebelum kembali naik ke motornya. Sudah, kamu sekarang fokus sekolah dulu. Kalau butuh sesuatu, cari Pak Le saja ya. Jangan banyak pikiran yang enggak-enggak. Iya Pak Le. Makasih ya Pak Le. Maria hanya mengangguk, pandangannya mengikuti motor Pak Le yang menjauh. Sementara hatinya saat itu masih penuh dengan pertanyaan. Apa maksud kata dari Pak Le yang bilang ayahnya yang gak pernah berubah dari dulu? Ia pun akhirnya menghela nafas panjang dan kembali berjalan menuju sekolah. Singgahnya sampainya di sekolah, suasana saat itu sudah mulai ramai. Siswa-siswa bercanda dan berbicara di halaman. Beberapa berlari ke kelas sebelum bel berbunyi. Maria berjalan perlahan menuju bangkunya di dalam kelas, berharap bisa sedikit memenangkan pikirannya sebelum pelajaran dimulai. Namun belum sempat ia duduk, Fajar pacarnya sudah datang menghampirinya. Tatapan lelaki itu penuh dengan kekhawatiran. Maria, kamu gak apa-apa kan semalam? Sayang, iya, aku gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Tapi kamu yakin? Semalam aku lihat ayah kamu kelihatan marah banget loh. Enggak kok, udah biasa. Ya begitulah ayahku. Tapi emangnya kamu diapain sama beliau? Jar, aku gak mau ngomongin itu di sini. Iya, ya sudah, maaf ya. Tapi kalau ada apa-apa, kamu bilang ke aku ya. Aku serius Maria. Aku gak suka lihat kamu gini. Maria menatap mata Fajar, melihat ketulusan di sana. Sejak awal mereka berteman hingga akhirnya berpacaran, Fajar selalu peduli kepadanya. Iya, aku tahu Jar. Terima kasih ya. Jawabnya dengan pelan. Hingga saat itu pun saat bel berbunyi, mereka berdua pun kembali ke tempat duduk masing-masing. Tetapi pikiran Maria masih dipenuhi dengan berbagai hal. Pikiran-pikiran itu pun terus berputar di kepalanya sepanjang hari. Bahkan ketika pelajaran berlangsung, ada sesuatu yang sepertinya harus ia cari tahu. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa ayahnya menjadi seperti ini. Seseorang yang keras kepala dan juga selalu membentak kepada anaknya. Padahal Maria adalah anak perempuan satu-satunya dan dia juga anak tunggal. Singkatnya setelah bel pulang berbunyi, Maria pun langsung mengemasi buku-bukunya dengan cepat.
Biasanya ia ketika saat itu tidak ada tugas, ia akan langsung pulang ke rumah atau kadang mampir sebentar ke minimarket untuk membeli camilan. Namun kali ini ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya sejak pagi. Perkataan dari Pak Lek Rudi tentang ayahnya yang tidak berubah dari dulu membuatnya semakin gelisah. Ia memang merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dari dulu, ia yang sudah sangat ingin merasakan kasih sayang tapi yang didapatkan hanya kekerasan. Ia tidak tahu harus bertanya kemana, namun kali ini ia akan mencarinya kepada Pak Leknya. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa ayahnya begitu memiliki sifat keras dan juga sulit untuk diajak berbicara. Maria yang tidak bisa mengabaikan firasatnya, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan menanyakan langsung. Ia tidak pulang ke rumah seperti biasanya. Sebaliknya, ia berjalan menuju rumah Pak Lek yang jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah. Dia saat itu diantar oleh Fajar. Hanya butuh sekitar 20 menit, ia akan sampai. Maria mencoba merangkai kalimat yang akan ia ucapkan. Ia tidak ingin terlihat terlalu mendesak, tetapi juga tidak ingin pulang tanpa jawaban. Begitu sampai di rumah sederhana milik Pak Rudi, Maria mengetuk pintu pelan. Tidak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka, dan wajah Pak Lek pun muncul dari baliknya saat itu. Maria? Pak Lek tampak sedikit terkejut melihatnya berdiri di depan rumah. Misi Pak Lek, maaf, Maria ingin main kesini. Aku boleh masuk gak? Boleh. Ayo. Ya sudah, masuk saja. Gak apa-apa. Ada Kak Maria datang ya? Seru seorang bocah laki-laki kecil yang langsung berlari ke arah mereka. Maria tersenyum. Bocah itu adalah Aldi, anak dari Pak Lek yang masih berusia 5 tahun. Rambutnya yang sedikit berantakan dan senyum polosnya membuat Maria teringat akan sesuatu yang tidak pernah ia miliki, yaitu seorang adik. Ada apa kamu kesini, Maria? Tumben banget. Baru aja tadi ketemu sama Pak Lek. Kali ini sudah kesini saja. Tanya Pak Lek setelah mereka duduk di ruang tamu. Maria menggigit bibirnya ragu sejenak sebelum akhirnya ia memberanikan diri. Gini Pak Lek, soal tadi pagi, Pak Lek bilang kan kalau ayah itu gak berubah dari dulu. Maksudnya apa ya Pak Lek? Pak Lek terdiam, matanya menatap Maria dalam-dalam, seolah mencari tahu beberapa banyak yang sebaiknya ia katakan. Namun detik berikutnya, ia menghela nafas panjang dan menggeleng. Itu bukan sesuatu yang kamu perlu pikirkan. Tadi Pak Le hanya keceplosan. Pak Le, serius Pak Le. Aku ingin tahu. Aku ingin tahu kenapa ayah selalu seperti itu. Kenapa dia selalu keras sama aku. Kenapa aku juga gak pernah bisa bicara baik-baik dengannya. Tanpa dimarahi pasti selalu aja ada bentakan Pak Le. Kenapa? Lagian, andai aja masih ada ibu, aku pasti bisa cerita banyak kepada ibu. Ibu pasti mau menjawab kalau aku bertanya tentang ayah, tentang apapun. Pak Rudi masih tetap diam. Ia terlihat cukup tersentuh mendengar ucapan itu. Ia juga terlihat berpikir keras. Tetapi akhirnya ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan dari Maria. Maria, lain kali saja ya. Belum saatnya kamu tahu. Maria merasa dadanya sesak. Jawaban itu bukanlah yang ia harapkan. Ia datang ke sini untuk mencari kepastian, bukan untuk ditolak mentah-mentah seperti ini. Pak Le pun melihat ekspresi kecewa di wajah Maria, lalu tersenyum dengan tipis. Sudah, kamu jangan banyak mikirin hal yang belum kamu tahu. Ini belum perlu, belum waktunya. Sekarang lebih baik kamu main dulu sama Aldi. Kamu juga di rumah kan pasti kesepian kan? Sendirian terus. Kasihan, Aldi juga gak ada teman. Iya Pak Le. Maria mengerjap. Ia tidak menyangka akan disuruh bermain dengan Aldi.
Tetapi melihat bocah kecil itu yang sekarang tengah menatapnya penuh harap, ia pun tidak bisa menolak. Aldi bersorak senang dan langsung menarik tangan Maria ke ruang tengah. Ia mengeluarkan beberapa mainannya, mulai dari mobil-mobilan hingga puzzle bergambar hewan. Maria duduk bersila di lantai melihat bagaimana Aldi dengan antusias mencoba menjelaskan cara bermain permainan yang ia buat sendiri. Awalnya Maria masih sibuk dengan pikirannya sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu, ia pun mulai menikmati kebersamaannya dengan Aldi. Bocah itu penuh energi dan selalu berbicara dengan cara yang lucu. Maria tersenyum lebih banyak dari yang ia sadari, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan di rumahnya sendiri. Hingga waktu berlalu tanpa terasa. Ketika waktu sore hampir azan maghrib berkumandang, barulah Maria sadar. Wah, udah mau maghrib saja nih. Aku harus pulang, katanya sambil merapikan mainan Aldi. Kak Maria mau pulang? Jangan dulu dong kak, main lagi. Aldi kan sendirian kak. Aldi, nanti kalau ada waktu, kakak main lagi ke sini ya. Pak Lek Rudi yang sejak tadi duduk di teras menghampiri mereka. Kamu mau pulang? Iya Pak Lek, aku gak mau pulang terlalu malam, takut bapak marah. Ya sudah, biar Pak Lek antar. Mereka akhirnya berangkat menuju rumah Maria dengan motor Pak Lek. Sepanjang jalan Maria masih memikirkan percakapan mereka tadi. Pak Lek jelas tahu sesuatu tetapi ia memilih untuk diam. Itu membuat Maria semakin penasaran. Begitu mereka sampai di depan rumah, Maria turun dari motor. Namun sebelum mengucapkan salam dan juga sempat mengucapkan terima kasih, pintu rumah sudah terbuka dan di ambangnya berdiri ayahnya Pak Samsun. Wajah ayahnya kusut, tatapannya tajam tertuju pada Pak Lek. Maria bisa melihat ketidaksukaan yang jelas di wajah dari ayahnya. Ngapain kamu di sini? Suara Pak Samsun terdengar dingin dan juga penuh ketegangan. Ini mas, aku cuma mengantar Maria pulang. Dia tadi main sebentar di rumah, main sama Aldi. Ya wes, sana pulang. Lain kali gak usah terlalu sering kesana ya. Ucap Pak Samsun kepada Maria dan juga Pak Leknya. Emangnya kenapa Pak kalau aku main ke sana? Sudah masuk. Ucapnya dengan nada sedikit membantah. Pak Le hanya menatap Maria sebentar sebelum menyalakan motornya dan pergi, tanpa mengatakan apa-apa lagi. Terima kasih ya Pak Le. Nanti aku main lagi. Iya. Begitu masuk ke dalam rumah, Maria pun langsung dicecar pertanyaan oleh ayahnya. Kamu tuh ke rumahnya dia ngapain, ah? Emangnya rumah kamu ini kurang bagus apa dari rumah dia? Ucap suara ayahnya penuh kecurigaan. Aku kan cuma main, Pak. Tadi main sama Aldi. Emangnya aku gak boleh? Lagian aku juga kan gak punya adik. Dengar ya Maria. Bapak tuh gak suka kalau kamu dekat-dekat sama keluarga itu. Emangnya kenapa, Pak? Lagian kan dia itu adik dari ibu. Udah, pokoknya jangan terlalu dekat. Kalau bapak bilang enggak ya enggak. Maria terlonjak kaget. Ia saat itu belum pernah melihat ayahnya semarah ini hanya karena hal sepele. Pasti ada sesuatu di balik semua ini, sesuatu yang tidak ia mengerti. Maria pun mengepalkan tangannya mencoba menahan emosi. Tapi Pak, kenapa bapak selalu marah sih kalau aku dekat dengan Pak Le? Emangnya ada apa Pak? Ada apa? Namun bukannya menjawab, Pak Samsun justru menatapnya tajam lalu berbalik pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Maria berdiri di ruang tamu dengan nafas tersenggal. Ia semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, dan ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan jawabannya saat itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Maria masih tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang terus mengganggunya. Sejak percakapannya dengan Pak Lek Rudi dan bentakan ayahnya malam itu,
Ia benar-benar merasa ada sesuatu yang besar disembunyikan. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa ayahnya begitu dingin, keras kepala, dan selalu tampak penuh dengan kemarahan. Ia pun mulai menjaga jarak dari ayahnya, bukan karena takut, tetapi karena tidak tahu bagaimana harus bersikap. Setiap kali mereka berpapasan di rumah, Maria memilih untuk menundukkan kepala dan berlalu begitu saja, tanpa mengatakan apa-apa. Ayahnya pun tampaknya tidak peduli, bahkan semakin jarang berbicara dengannya, kecuali untuk menanyakan hal penting seperti tugas sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari. Namun Maria juga tidak tahu ia tidak bisa terus-terusan diam. Ia ingin tahu kebenarannya, ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu keluarganya. Hingga singkatnya pada suatu siang, setelah pulang sekolah, Maria memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan membuatnya ayahnya marah jika ketahuan. Ia kembali pergi ke rumah Pak Lek Rudi secara diam-diam. Maria sudah memastikan bahwa ayahnya sedang bekerja dan tidak akan pulang dalam waktu dekat. Ia pun berjalan cepat menuju rumah Pak Lek, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengenalinya melihat ia pergi ke daerah sana. Sesampainya di depan rumah, ia pun mengetuk pintu dengan pelan. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Lek. Tak lama saat itu, pintu terbuka dan wajah Pak Lek pun muncul dari baliknya. Waalaikumsalam. Maria, kamu ngapain kesini? Bapak kamu tahu? Maria menggeleng. Enggak Pak Lek, Bapak sedang kerja. Aku cuma bicara sama Pak Lek. Emangnya mau bicara apa? Ayo masuk dulu aja. Maria melangkah masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Rumah itu terasa nyaman seperti sebelumnya. Pak Lek duduk di kursi di hadapannya, menatap Maria dengan serius. Jadi kamu mau bicara soal apa? Pak Lek, aku ingin tahu tentang ibu Pak Lek. Pak Lek Rudi tampak sedikit terkejut dengan permintaan itu. Ia diam beberapa saat lalu menatap Maria dengan mata yang lebih rumit. Emangnya kenapa? Kamu kok tiba-tiba ingin tahu, Maria? Maria mengangguk mantap. Iya, Lek. Soalnya aku harus tahu, Pak Lek. Aku ingin tahu kenapa ayah selalu seperti itu. Lagian dulu kan, saat kematian ibu, aku juga belum tahu apa-apa. Saat itulah, akhirnya Pak Lek menceritakan semuanya kepada Maria. Jadi ibumu Maria, dia itu wanita yang sangat baik, sabar, penyayang, dan selalu berusaha memahami ayahmu. Tapi kamu harus tahu, sejak dulu ayahmu bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Dia memang selalu keras kepala, sulit menerima pendapat orang lain, dan dia seringkali menutup diri dari siapapun termasuk ibumu. Padahal ibumu itu adalah wanita yang paling istimewa loh. Bagi kakak, bagi adik, semuanya, bagi keluarga. Maria terdiam mendengarkan dengan seksama. Dulu, sebelum mereka menikah, ayahmu pernah mengalami sakit yang cukup parah. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Tetapi dia mengalami gejala yang aneh. Tubuhnya sering melemah, wajahnya pucat dan dia sering mengeluh kesakitan tanpa sebab yang jelas. Maksudnya apa ya Pak Lek? Bukan penyakit biasa? Iya. Menurut tetua, ada juga desas-desus di kampung bahwa ayahmu dulu pernah mencoba sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan saat dia sedang ritual bertapa untuk mendapatkan kesaktian. Emangnya ritual apa ya Pak Lek? Tidak ada yang tahu pasti. Lalu bagaimana dengan ibu Pak Lek? Pak Lek menghela nafas lagi, kali ini lebih berat. Ibumu selalu mencoba memahami ayahmu, Dok. Dia tahu ayahmu keras kepala, dia tulus mencintainya. Tapi dia tidak pernah berhenti berusaha membujuknya agar lebih terbuka.
agar tidak selalu marah-marah tanpa alasan. Namun kini semakin lama semakin sulit. Ayahmu semakin terobsesi dengan dirinya sendiri. Sampai akhirnya pada malam itu, ibumu yang berusaha menasihati ayahmu, dia berkata bahwa ayahmu harus berubah, harus belajar mengendalikan amarahnya, harus bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginannya. Maria saat itu bisa merasakan sesuatu yang berat dalam kata-kata Pak Le. Tapi bapakmu tidak menerimanya. Mereka saat itu bertengkar malam itu. Ayahmu dengan segala kemarahannya membentak ibumu habis-habisan. Dan saat itulah ibumu mencoba untuk tetap tenang dan terus membujuk. Namun penyakit jantungnya tiba-tiba kambuh. Maria membeku, dengan matanya sudah berkaca-kaca. Ibumu jatuh, Maria, tepat di depan ayahmu. Saat itu, padahal masih banyak orang. Pak Le tidak kuat. Ia pun meneteskan air mata saat menceritakan kejadian itu. Dan malam itu, ibumu meninggal seketika. Maria merasakan tubuhnya melemah. Ia tidak pernah tahu bagaimana ibunya meninggal. Yang ia tahu selama ini hanyalah bahwa ibunya sakit lalu meninggal. Ia tidak pernah diberitahu bagaimana atau mengapa. Pak Le pun menatap Maria dengan penuh simpati. Ayahmu mungkin tidak pernah mengakuinya, tapi aku tahu. Jauh di dalam hatinya dia merasa bersalah. Dia kehilangan orang yang paling menyayanginya. Seseorang yang selalu mencoba membuatnya lebih baik dan tulus. Dan sejak saat itulah dia berubah lagi. Padahal awalnya ayahmu sudah mulai tulus lembut. Maria tidak bisa berkata-kata. Sebuah rasa ingin menjalar pun di tubuhnya. Perasaan yang sulit ia deskripsikan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ibunya menghadapi semua itu sendirian. Bagaimana ia mencoba bertahan di tengah sikap keras ayahnya. Dan pada akhirnya, ia pun pergi dengan cara yang begitu tragis meninggalkan Maria yang saat itu masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Maria, sekarang kamu kan sudah tahu. Pak Le tidak mengatakan ini agar kamu membenci ayahmu loh. Tapi cuma Pak Le agar ingin kamu mengerti bahwa ada alasan di balik sikapnya. Mungkin dia tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dan karena itulah dia menjadi seperti ini. Maria menggenggam tangannya dengan erat. Dadanya terasa berat, pikirannya penuh dengan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Sejak hari itu, ia mulai menghindari ayahnya. Ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Setiap kali melihat wajah ayahnya, ia tidak bisa menahan perasaan segan dan canggung yang kini semakin besar. Ia tidak lagi berusaha berbicara atau mendekatinya. Ia tidak lagi berusaha mencari perhatian ayahnya seperti dulu. Karena kini ia tahu, dan entah bagaimana mengetahui kebenaran itu, membuat semuanya terasa lebih sulit daripada sebelumnya. Sejak malam itu, sejak Maria mengetahui kebenaran tentang ibunya dan rahasia gelap yang disimpan ayahnya, ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia yang sudah kehilangan sosok ibu sejak kecil, dan sekarang ia merasa benar-benar sendirian. Hanya Fajar yang bisa ia andalkan, satu-satunya orang yang membuatnya tetap merasa ada yang peduli. Namun meskipun Fajar selalu ada untuknya, tetap saja ada sesuatu yang hampa di hatinya. Sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana mengisinya. Hari-hari berlalu dengan penuh kecanggungan di rumah. Ayahnya tetap dingin seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Sejak Maria menghindarinya, pria itu seperti semakin larut dalam dunianya sendiri. Lebih sering termenung dan juga kehilangan arah. Kadang-kadang Maria memperhatikannya duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke dinding seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Apakah itu yang dikatakan oleh Pak Le benar ya? Kalau dulu Bapak pernah melakukan ritual bertapa jadi gagal, terus dia jadi seperti sekarang. Lalu saat malam itu telah tiba, Maria yang sudah terbaring di tempat tidur mencoba untuk tidur meskipun pikirannya penuh dengan berbagai hal yang mengganggunya.
Namun baru saja matanya hendak terpejam, tiba-tiba suara teriakan menggema dari ruang tengah. Teriakan itu bukan teriakan biasa, itu suara dari ayahnya. Suara pekikan yang begitu menyakitkan, seperti seorang yang sedang mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Ada apa itu? Maria sontak bangun dari tempat tidurnya dengan jantung berdegup dengan kencang. Ia bisa mendengar suara benda-benda jatuh, dentuman keras seperti seorang mengamuk dan membanting sesuatu dengan brutal. Kemudian terdengar suara ayahnya yang menggeram, disertai suara bergetar seperti orang yang sedang kesakitan. Astagfirullahaladzim, itu ada apa? Maria bergumam ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat tanpa berpikir panjang. Ia pun langsung mengunci pintu kamarnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana, tetapi nalurinya mengatakan bahwa lebih baik ia tetap berada di dalam. Karena ia tidak ingin menjadi korban dari kemarahan ayahnya. Tangannya gemetar saat itu, ia pun langsung meraih ponselnya. Dengan cepat, ia menekan nomor pacarnya dan menelponnya. Fajar, angkat cepat. Nafasnya tersenggal dan ia pun hampir menangis ketika akhirnya panggilan itu tersambung. Halo Maria, ada apa? Fajar, ayahku. Dia teriak-teriak. Aku takut Fajar, aku takut. Suara gebrakan dari luar pun terdengar semakin keras, seperti seorang yang meronta dalam kesakitan. Maria, tenang dulu. Emangnya ada apa dengan ayahmu? Maria menutup mulutnya, berusaha meredam suara isakannya. Bapak seperti kesurupan. Dia teriak-teriak, menggeram. Aku gak berani keluar Fajar, aku takut. Sudah, Maria, dengarkan aku ya. Jangan keluar kamar, oke? Malam itu pun berlalu begitu panjang. Maria tidak tahu kapan suara-suara itu mereda. Tetapi saat itu, ia pun mencoba tertidur dengan menutup telinganya. Hingga pagi harinya singkatnya, ayahnya sudah tidak lagi berteriak. Tidak ada suara dari luar kamar, hanya keheningan yang membuat bulu kuduk Maria berdiri. Saat ia akhirnya memberanikan diri mengintip keluar, ia menemukan ayahnya terbaring lemah di lantai ruang tengah dengan nafas terengah-engah. Pria itu tampak begitu lemah, wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Maria hanya bisa berdiri di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya tidak mengatakan apapun, tidak marah, tidak menatapnya dengan penuh amarah seperti biasanya. Dia hanya diam seolah tubuhnya sendiri, tidak memiliki energi lagi untuk bergerak. Hari itu pun Maria tetap pergi ke sekolah. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan ayahnya, yang saat itu tiba-tiba jatuh sakit. Ia tetap menjalani hari-hari dengan seperti biasa. Dia sekolah. Ketika ia mau pulang, ketika ia baru membuka pintu rumah, ia langsung mencium bau anyir yang menusuk hidungnya. Jantungnya berdegup dengan kencang. Dengan langkah pelan, ia berjalan masuk dan saat matanya menangkap pemandangan di ruang tengah, tubuhnya langsung membeku. Ayahnya tergantung di langit-langit rumah dengan seutas tali menjerat di lehernya. Mata pria itu terbuka lebar tetapi kosong. Mulutnya menganga dan tubuhnya bergoyang pelan di udara, seperti boneka rusak yang kehilangan nyawanya. Maria tidak bisa bergerak. Dunia seolah berhenti berputar. Tidak mungkin. Kemarin ayahnya hanya bisa berbaring. Tidak mungkin dia bisa bangun dan melakukan ini. Ini tidak mungkin. Ayah, jangan tinggalin Maria. Air matanya pun langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Saat itulah, para tetangga datang. Dan saat itu, Pak Lek Rudi juga datang. Setelah pemakaman, Maria pun yang masih belum bisa menerima semuanya. Pemakaman dalam saat itu keadaannya sunyi, penuh duka. Ia masih mengingat bagaimana tubuh ayahnya tergantung di langit rumah, dengan sorot mata kosong yang seolah menyimpan sesuatu yang tak terkatakan. Maria, sudah, ikhlaskan, ucap Pak Leknya dengan lembut.
Pak Le, aku juga masih belum mengerti Pak Le. Dengan semuanya terasa salah, kenapa? Kenapa ayah seperti itu? Kenapa dia berubah begitu banyak? Apa benar karena dia hanya ingin... Sudah Maria, sudah. Kamu harus sabar. Saat itulah, tiba-tiba ada seorang lelaki tua dengan jubah lusuh dan tongkat kayu di tangannya. Rambutnya sudah memutih, wajahnya penuh keriput. Pak Lek pun langsung menundukkan kepala dengan hormat. Bah, Maria mengerutkan kening. Ia tidak mengenali lelaki tua itu. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Kamu anak dari Samson ya? Ayahmu bukan mati sia-sia. Dia berkorban untukmu. Apa maksudnya, Mbah? Kamu pasti sudah tahu kan tentang ritual yang dilakukan ayahmu dulu. Iya, Pak Lek bilang begitu. Ayah pernah melakukan sesuatu tapi gagal. Itu bukan sekedar gagal. Seharusnya bukan ayahmu yang mati. Seharusnya kamu. Sosok dari tubuhnya itu dari dulu ingin mengambilmu, sudah mengincarmu sejak kau masih bayi. Ia haus akan nyawamu. Karena kau memiliki sesuatu yang ia inginkan, tetapi ayahmu tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia menukar dirinya. Itulah kenapa ia sering marah-marah, sering kasar. Bukan karena ia benci padamu, tapi karena ia sedang berperang dengan dirinya setiap hari, setiap saat. Itulah sebabnya ayahmu. Maria menangis dengan tersenggukan. Ia tidak menyangka, ia tidak percaya bahwa ayahnya yang terkenal kasar, ternyata dia yang menyelamatkan hidupnya. Maria yang saat itu sudah mengetahui semuanya menatap batu nisan ayahnya yang masih baru. Maafin aku ya Pak. Maafin aku. Maafin Maria. Sudah, kamu jangan tangisi ayahmu. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang, tugasmu adalah hidup dengan baik. Dan jangan sia-siakan pengorbanannya. Maria pun mengangguk pelan. Ia kini akan memastikan bahwa pengorbanan dari ayahnya tidak sia-sia. Ia akan membalas kebaikan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya yang sudah dulu meninggalkannya, dengan cara berbakti dan menjadi orang sukses di masa depannya. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita terbaru yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.